Shalom, selamat sore anak-anak didik yang terkasih. Senang sekali sore hari ini masih boleh bertemu dalam kebaktian online. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Anak-anak, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan namanya dengan sebuah lagu dari Kidung Siswa Warna Biru, nomor 17, Come and Praise Him. Come praise Him, exalt Him, come worship His name. Today and forever, He's always the same. Come praise Him, our Savior, the Lamb that was slain. Come praise Him and worship the Lord is His name. Come praise Him, exalt Him, come worship His name. Today and forever, He's always the same. Come praise Him, our Savior, the Lamb that was slain. Come praise Him and worship the Lord is His name. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami di masa pandemi ini, sehingga kami masih boleh beribadah meskipun secara online. Kiranya puji-pujian yang kami sampaikan Bapa boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Masuklah ke dalam hati setiap kami. Kami serahkan kebaktian hari ini hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat lagi sebuah pujian dari Kidung Warna Coklat, nomor 70. Kita nyanyikan 2 kali. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Hana. Shalom bagi siswa-siswi Metodis 3 dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya damai Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam kondisi seperti apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Engkau bersama dengan kami satu persatu ya Tuhan. Dan juga bersama dengan keluarga kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini kembali sekali lagi berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, tema kita hari ini adalah jauhi iri hati. Jauhi iri hati. Mari kita membaca dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-31 dan 32. Amsal 3 ayat 31 dan 32.
Jika sudah mendapatkannya, kita membaca bersama. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Selanjutnya masih di Amsal juga, Amsal 14 ayat 30. Saya bacakan buat kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Selanjutnya masih di Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Yang terakhir, Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Teman-teman pernah iri? Ayo, pernah iri enggak? Sebagian besar kita pernah tentu jatuh ke dalam dosa yang namanya iri hati. Ya, misalnya kita baru dibagikan ujian fisika, lalu gurunya ngomong begini ya, kali ini memang soalnya agak sulit, beberapa di antara kamu, bahkan banyak di antara kamu nilainya kurang bagus, tetapi ada juga yang 90-an gitu ya. Nah, lalu dibagilah ujiannya. Nah, begitu kamu dapatkan kertas ujianmu, kamu kemudian sangat bangga dengan dirimu sendiri. Tidak masalah ya kalau bangga sama diri sendiri. Wah, nilai 92. Lalu kamu sangat happy karena merasa itulah yang dimaksud oleh gurumu tadi menyebutkan ada yang 90-an dan dia sangat bangga karenanya ya. Kamu pun sangat senang dapat nilai 92. Ketika kamu lagi happy-happy, kemudian datang seorang teman kamu lewat dan di kertas ujiannya kamu melihat nilainya 94. Begitu melihat nilai dia lebih tinggi dari nilaimu, lebih tinggi 2 poin, maka tiba-tiba hatimu pun yang tadi sedang senang berubah jadi muram karena iri hati. Ya, teman-teman, Gary Allen seorang musisi berkata, "You can be the moon but still be jealous of the stars." Lu bisa aja jadi bulan, tapi tetap iri kepada yang namanya bintang, ya. Jadi iri hati itu bisa melanda bukan hanya, jangan pikir oh cuma orang yang secara status ekonomi kurang akan iri kepada yang kaya, atau kemudian yang katakan cantik, yang kurang cantik kemudian iri kepada yang cantik, atau yang lain-lainnya ya. Tetapi siapapun juga dia, mau kaya, mau kemudian dia cantik sekali, ataupun ya jabatan tinggi atau apapun lah ya, yang sudah kita anggap udah di atas banget, tetapi dia pun bisa iri. Iri hati bisa melanda siapa saja. Dan teman-teman, waktu kecil kita memperlihatkan iri hati itu sangat jelas ya. Semakin kita dewasa, kita semakin pintar menyembunyikan wajah iri hati kita. Kita tidak tampilkan wajah kita iri, tapi di depan teman kita yang mungkin berhasil, kita bisa dengan senyum, seakan-akan begitu senang dia mendapatkan prestasi, sedangkan kita dapat prestasi yang kedua, ya, kita seakan-akan di depannya begitu ikut bangga dan bersyukur untuk dia, tapi dalam hati kita iri. Kita mampu menyembunyikannya dengan sangat baik, teman-teman, ya. Tetapi baik terlihat maupun tidak terlihat, iri hati itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan mendatangkan kerusakan yang mengerikan, ya. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf yang namanya Socrates, ya, dia bilang iri hati adalah putri dari kesombongan atau anaknya dari kesombongan. Dia juga adalah pencipta dari pembunuhan dan pembalasan dendam. Dia juga adalah pemula dari hasutan rahasia yang menghasut orang dan memecah belah. Dan dia juga adalah penyiksa abadi dari yang namanya kebaikan. Iri hati adalah lendir kotor dari jiwa, racun dan bisa beracun yang memakan daging dan kemudian mengeringkan tulang.
Begitulah Sokrates hendak mengungkapkan betapa mengerikannya yang namanya iri hati. Sehingga jangan kita menyepelekan yang namanya iri hati, teman-teman, ya. Mungkin iri hati itu bukan seperti sebuah pembunuhan, ya, bukan kemudian dosa perzinahan, tetapi iri hati merupakan, boleh dikatakan, awal dari berbagai macam kejahatan dan dosa yang ada, ya. Seperti yang kemudian tertulis di Yakobus 3 ayat 16 yang tadi kita baca, bahwa iri hati itu mendatangkan kekacauan, pertikaian, perselisihan, karena dia bisa kemudian menghasut orang karena dia iri, ya. Misalnya si nomor 1 dia nomor 2, dia iri sama nomor 1, lalu dia mulai memberikan gosip-gosip yang gak benar. Ya, si nomor 1 beginilah orangnya, dia itu beginilah, kita sebarkan gosip-gosip yang membuat pada akhirnya nomor 1 itu dibenci banyak orang. Ya, kita menimbulkan kekacauan, kita menimbulkan perselisihan, kita mendatangkan suasana di sekeliling yang tidak nyaman, dan kita melakukan segala macam kejahatan oleh karena iri hati itu. Ya, karena kita iri dengan seseorang, kemudian kita melakukan berbagai kejahatan. Dan salah satu yang kemudian tercatat, dosa yang mula-mula, termasuk dosa yang mula-mula, ya, yaitu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yaitu dosa yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya sendiri, yaitu Habel. Apa yang dia lakukan karena iri hati? Dia membunuh Habel. Ketika timbul iri hati, Tuhan sudah ingatkan Kain, kenapa muram wajahmu? Kenapa muram wajahmu? Orang yang iri hati wajahnya dipenuhi oleh kemuraman. Walaupun kemudian gak ditampilkan, berarti hatinya lah dipenuhi dengan kemuraman, kebencian, iri yang begitu mengerikan, teman-teman. Yang membuat Kain pada akhirnya membunuh saudaranya sendiri yang sedara sedaging dengan dia, teman-teman. Ya, adik sendiri, adik kandung sendiri dia habisi. Sehingga tidak mengherankan, teman-teman, iri hati mampu membuat seseorang, jangankan saudara kandung, yang lainnya juga bisa dia bunuh karena iri. Karena iri mendatangkan kebencian, teman-teman, dan segala bentuk kejahatan. Jadi jangan sepelekan iri hati. Kita jangan bilang, oh saya cuma iri kok, saya nggak yang lain-lain. Tetapi iri hati itu kemudian bisa membangkitkan kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sehingga tidak mengherankan iri hati kemudian dimasukkan ke dalam daftar dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan di dalam Alkitab, ya. Daftar-daftar dosa seperti yang ditulis di Roma 1, ya, dikatakan kemudian iri hati ini disejajarkan dengan dosa pembunuhan, dosa pembenci Allah, dosa kelaliman, kekejaman. Iri hati itu ditempatkan bersama-sama dengan dosa-dosa yang bagi kita mengerikan banget, ya. Iri hati kemudian disejajarkan dengan dosa kekejaman, dosa pembunuhan, ya. Karena apa? Karena memang iri hati menjadi akar, atau bahasanya Sokrates, pencipta dari yang namanya pembunuhan dan pembalasan dendam. Jadi teman-teman, sekali lagi jangan sepelekan iri hati. Lalu kita lihat, selain mendatangkan kejahatan, iri hati itu juga menggerogoti sukacita kita. Yang sedang iri gak mungkin hatinya senang. Padahal dia juara 2 loh, teman-teman, ya. Padahal dia nilainya 90-an. Tapi karena iri hati, hilanglah yang namanya sukacita. Merebut sukacitanya, merebut damai di dalam hatinya, dan kemudian memusnahkan cinta kasihnya kepada orang lain. Sehingga seperti kata Amsal yang kita baca tadi, hati yang tenang menyegarkan jiwa, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bagaikan penyakit kanker tulang, teman-teman. Menggerogoti, mengeringkan tulang. Teman-teman, kalau tulang itu jadi rusak, jadi busuk, jadi kering, teman-teman bisa tanya bagaimana sakit yang dialami oleh orang-orang yang pernah mengalami yang namanya kanker tulang. Sangat sakit ketika tulang itu menjadi rusak, menjadi kering, digerogoti oleh namanya kanker.
Begitulah iri hati pada dasarnya membunuh orang yang iri itu sendiri. Kita pelakunya, kita sekaligus menjadi korbannya. Karena iri hati merusak diri kita sendiri, teman-teman. Dan tentu merusak orang lain, seperti tadi melakukan berbagai macam kejahatan. Jadi kita lihat teman-teman, iri hati ini harus diatasi, harus kemudian dihilangkan dari hidup kita. Ketika kita mengalami iri hati, maka segeralah kita akui di hadapan Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan, bahwa kita telah iri kepada orang lain. Jangan biarkan itu berlarut-larut, teman-teman ya. Jangan biarkan ya udah begitu, enggak. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan aku itu loh iri sama si A, iri sama si B. Segera akui dan minta ampun kepada Tuhan. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang kemudian ditolong oleh Tuhan untuk mengatasi iri hati ini. Jangan sampai karena iri hati kita kemudian mengalami yang namanya berbagai macam duka cita dan melakukan berbagai kejahatan, ya. Lalu yang kedua, mari kita doakan orang yang membuat kita iri, ya. Misalnya si Alvin bikin kita iri, ya kita doakanlah orang itu, ya. Lama-lama sering kita doakan dia, akhirnya apa? Tuhan melembutkan hati kita sehingga bisa mengasihi dia, ya. Walaupun awalnya gak gampang, namanya iri kok didoain lagi ya. Kalau mau didoain pun doain yang buruk-buruk buat dia ya. Biasanya begitu. Tidak, kita melakukan dan memberikan doa yang mengharapkan kebaikan untuk orang tersebut ya. Selanjutnya, ini penting teman-teman, mengucap syukurlah. Merasa cukup dengan apa yang ada, merasa puas dengan yang ada. Bukan berarti saya suruh gak punya cita-cita, gak punya impian, bukan begitu ya. Tapi apa yang ada sekarang, kita belajar mensyukurinya. Seperti kata Filipi 4 ayat 11, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ya, mari kita mengucap syukur. Kalau sekarang saya punya apa, saya syukuri. Tidak usah kemudian membandingkan dengan orang lain yang lebih dari kita ya, yang kemudian menghilangkan sukacita kita. Mengucap syukur akan mendatangkan kebahagiaan dan pujian kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Billy Graham, seorang pendeta almarhum hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bilang begini, "My home is in heaven. I'm just traveling in the world." Rumahku di surga. Aku di dunia hanya traveling aja, ya. Artinya yang kamu rindukan adalah rumahmu. Di dunia ini sementara. Kita lalui sementara. Kita ya seperti lagi traveling begitu. Jadi tidak usah terlalu rakus, hidup begitu susah di dunia ini karena iri hati. Kita jalani dengan penuh sukacita. Seperti orang lagi traveling, ya. Kita jalani sampai kemudian kita sampai ke rumah kita, yaitu di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan last one teman-teman, fokus pada diri sendiri, pada potensi diri sendiri. Gak usah fokus ke orang lain tambah iri ya. Fokus pada potensi diri, lalu kembangkan bagaimana. Oh, fisikaku udah cukup oke lah 90-an ya. Aku mau memacu diri, ternyata gua gini-gini pinter juga fisika ya. Bisa 90-an, lumayan. Akan ku kembangkan lebih baik lagi ya. Jadi fokus pada potensi diri dan mengembangkannya untuk lebih baik lagi. Jadi bukan fokus ke orang lain lalu iri hati lalu entahlah ya, gak ada gunanya itu semua, malah merusak diri ya. Mari kita kembangkan diri kita, bukan dengan tujuan aku mau ngalahin dia, enggak, tapi supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan talenta yang kita miliki ya. Mari teman-teman, jauhi iri hati. Let's pray. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mencintai kami, Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ajarlah kami, ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur. Ingatkan kami untuk mengembangkan segala talenta yang Engkau berikan kepada kami. Ingatkan kami untuk menjauhi dosa iri hati ini. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita angkat lagi sebuah pujian dari Kidung Warna Coklat nomor 6, Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin masa depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, yakin dan teguh. Mari kita akhiri kebaktian pada sore hari ini dengan doa Bapa kami dan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.